Mereka yang justru membuat konten ataupun video-video pendek bisa viral. Ya. Dan walaupun memang saya sendiri agak grogi maghrib ini menyampaikan ceramah. Saya hitung ada 7, ada 8. Biasanya 1 aja. Tapi bagus juga. Ini bagus ini. Ya, artinya jangan pula kalah kita sama artisnya nak. Jangan pula kita kalah dengan orang yang dimakan buaya, dikejar harimau, orang yang mengumbar auratnya viral, 3 juta yang nge-like-nya, banyak yang meng-share-nya gitu. Padahal kita mau Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. An'amana wa hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa barik ala hadzal nabiyil karim. Imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna faman jahada bi jihadihi ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di maghrib menjelang isya ini, mari kita hadirkan kebesaran Allah dan juga karunia-Nya, dan utama sekali adalah nikmat di bulan Sya'ban, dan tak terasa kurang lebih 10 atau 11 hari lagi akan datangnya bulan Ramadan. Dan di maghrib menjelang isya ini saya akan coba menyampaikan bagaimana kiat atau tips agar kita umat Islam siap, dan juga bagaimana supaya kita betul-betul mampu meraih segala keutamaan, segala hikmah-hikmah yang Rasulullah sampaikan di beberapa hadisnya berkaitan bulan Ramadan. Dan kali ini insya Allah saya kenapa menyampaikan ini, karena jadwal yang datang kepada kami oleh Bang Romi Predo bahwa hari pertama nantinya kalau Allah mengizinkan panjang umur sehat, hari pertama itu insya Allah saya sendiri yang akan menyampaikan tausiah Ramadannya. Dan di malam ini insya Allah saya coba menyampaikan ini agar tema kita ini nyambung dengan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Tayyib. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kenapa harus kita siapkan? Kenapa harus betul-betul kita sambut Ramadan ini dengan tentu penuh dengan kegembiraan? Karena bagi seorang mukmin Ramadan itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang memang fil intizar, sesuatu yang harusnya kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti.
maka harusnya kita semua ini fariha bidukhuli Ramadan. Walaupun kondisi di luar, suasana tetangga, masyarakat, suasana kota kita belum menampakkan di mana kondisi yang kita harapkan agar umat Islam ini memang yang dinantinya adalah Ramadan. Ya, ini penting. Kenapa? Karena ya akhul Islam, mereka yang justru membuat konten ataupun video-video pendek bisa viral. Ya. Dan walaupun memang saya sendiri agak grogi maghrib ini menyampaikan ceramah. Saya hitung ada 7, ada 8. Biasanya 1 aja. Tapi bagus juga. Ini bagus ini. Ya, artinya jangan pula kalah kita sama artisnya nak. Jangan pula kita kalah dengan orang yang dimakan buaya, dikejar harimau, orang yang mengumbar auratnya viral, 3 juta yang nge-like-nya, banyak yang meng-share-nya gitu. Padahal kita mau Ramadan. Ini seperti apa yang ada di kepala kita ini? Baik. Saya akan panaskan suasana ini dengan saya akan sampaikan begini. Umur kita di Ramadan itu tidak lama. Hanya 720 jam. Itu pun kalau Ramadannya 30 hari. Perhatikan Bapak Ibu, apalagi mak-mak kita yang memang fitrah mereka ini setiap bulannya akan datang masa menstruasi atau haidnya. Tentu berkurang lagi. Maka jika ini tidak kita sikapi dengan baik, sia-sia. Sia-sia. Baik. Pertama yang harus kita siapkan Bapak Ibu, itu adalah bagaimana supaya kita yang 720 jam ini jangan sampai kalah dengan program-program yang lain. Jangan kalah. Orang buka lapak di Ramadan itu dirancang. Mau jual kelapa, salah lawak, mau jual lotek, mau jual jus. Udah ada gambaran sama dia. Berapa modalnya, di mana posisinya. Hebat orang itu. Tiba-tiba macam simsalabim, habrakadabra. Besok udah ada di depan masjid. Ada di samping, ada di gang, ada yang di depan toko. Masya Allah. Maka tasawur bagaimana kita mendapatkan gambaran ini utama sekali adalah kita harus tahu apa keutamaan Ramadan. Itu dulu. Supaya ini menjadi nikmat, ya, saya ini sampaikan ya. Coba kita runut sama-sama hadis-hadisnya. Nanti akan kita simpulkan kenapa Allah menyebutkan di ayat Al-Baqarah 183 itu ujungnya la'allakum tattaqun. Kenapa? Baik. Yang pertama adalah puasa itu ampunan. Dan tidak ada hamba muslim apalagi imannya bagus, keimanannya kuat, kecuali dia mengharap ampunan Allah. Dan itu bonus yang Allah berikan kepada orang yang puasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba tanya kita di sini, kenapa Anda sholat?
Dan kenapa semua rangkaian hidup ini istighfar? Coba, kenapa? Karena kita mengharapkan ampunan Allah. Karena manusia ini tidak lepas dari kelalaian, dosa. Coba, taksir al-musalsalat awil al-musyahadah ad-daramiyah kalau bahasa Arabnya fi Ramadan. Berat sekali kita meninggalkan tontonan-tontonan drama-drama yang drakor, drama Korea yang episode 1 sampai sekian. Bahkan ini menjadi tontonan yang enak di Ramadan. Lagi lapar nunggu bukaan nonton. Habis subuh daripada ngantuk nonton. Habis sholat tengok HP nonton. Coba lihat nih. Kadang tarawih saja, tarawih. Bunyi ringtone, bunyi ini, nonton. Ngeri sekali. Maka ya Islam kita butuh ampunan Allah. Dan Allah bilang Ramadan itu bulan ampunan. Syahrut taubah, syahrul maghfirah. Subhanallah. Yang kedua, coba apa kata Rasulullah? Qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Kenapa? Dibuka pintu syurga, futihat abwaabul jannah, ghulqat abwaabun nar, suffidatis syayatin, dibelenggu syaitan. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang kelima, ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Yang keenam, la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut seseorang lebih wangi dari harum kasturi. Bahkan kata Rasulullah, ini yang ketujuh, salasun da'watul la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya doa orang tua, doa musafir, doa orang yang puasa sampai datang waktu berbuka. Da'watul mazlum di hadis yang lain, doa orang yang teraniaya itu tidak akan ditolak. Termasuk doa orang yang berpuasa, doanya mustajab. Yang kedelapan, apa kata Rasulullah SAW? Ada satu pintu nanti di syurga diberi nama oleh Allah Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun, dan memanggil-manggil mana orang-orang yang puasa, masuklah dari pintu ini. Aina as-shaimun? Coba lihat. Pintu syurganya khusus. 9. Apa keutamaan Ramadan? Kata Rasulullah, kullu amali ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam baginya pahalanya kecuali Ramadan, itu untukku kata Allah, dan Allah sendiri yang mengganjari pahalanya. Bahkan di hadis yang lain, semua amalan anak Adam itu dihitung al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan menjadi 10, 10 menjadi 700 kali lipat. Kecuali puasa Ramadan, itu untukku kata Allah, Allah sendiri yang mengganjari pahala. Makanya kata Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' tu'amahu wa syarabah. Orang yang tak meninggalkan berkata keji, mencarut, mengejek, menghina, berkata jorok di Ramadan, dan Allah tidak segan-segan meninggalkan orang yang dia dapat hanya lapar dan haus. Makanya kata Rasulullah, coba sudah berapa tuh keutamaannya? Asyamu junnah, puasa itu perisai. Husnun hasinun minan nar, dia perisai dan menjaga kalian supaya tidak masuk api neraka, tidak dibakar api neraka. La mislalah, la idlalah, puasa itu tidak ada tandingannya. Bahkan detilnya kata Rasulullah, sahurnya berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sampai kata Rasulullah, berbukanya wala yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr.
tidaklah seseorang itu mensegerakan berbuka, dia senantiasa dalam kebaikan. Sudah berapa keutamaannya? Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu malam di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, ada satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu dibagi kepada umur kita, itu sama dengan 84 tahun 3333. Sedangkan normalnya umur kita 60-70. Itu ada di malam ganjil, di malam 10 malam terakhir. Wa kana Rasul ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu dermawan, bertambah kedermawanannya di Ramadan. Ada lagi yang lain. Apa kata Rasulullah? As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran memberi syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat. Apa kurangnya Allah melalui lisan dan hadis Rasulullah memotivasi kita menyambut Ramadan. Maka camkan ini. Level orang beriman itu ketika dibaca ayat kepadanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bayangkan, hadirkan, nikmati ayat ini. Bahkan seandainya jikapun kita ingin dramakan, seolah-olah andaikan ayat itu turunnya kepada kita, pertama kali kita dengar, walaupun ayat itu Allah turunkan ke Nabi-Nya. Dan itu kita tahu semua. Kira-kira gempar enggak bumi ini? Gemparkah hati orang-orang beriman ketika dia dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Seolah-olah dia ke kita. Ya Allah, aku dipanggil sama Allah. Ya Rabb, kau memanggilku ya Allah. Kau berikan aku perintah siam sampai dimasukkan dia di rukun Islam. Ada analisa yang bagus saya baca begini dalam kitab Minhajul Qasidin. Fadlus saum maknayain. Keutamaan puasa itu ada dua makna. Satu, annahu sirrun wa amalun batin. Dia sebenarnya amal santapan ruhiyah kita, batin kita. La yarahul khalq wa la yudkhiluhu riya. Orang yang memahami puasa dengan benar, sebenarnya puasa itu adalah makhluk tidak akan mampu melihatnya. Dan tidak akan ada orang yang pamer, terjangkit penyakit riya. Ada nggak orang kira-kira kalau lagi puasa macam orang cari penumpang di turun dari pesawat, buat bacaan panjang itu. Aku lagi puasa. La yarahul khalq. Orang nggak akan melihat. Bahkan engkau pun tak akan sanggup ingin pamer. Apalagi semua orang puasa. Dan Anda kaum yang bukan pertama kali puasa. Banyak
ayat-ayat inni nazartu lirrahmani sauma. Ada kaum-kaum terdahulu juga puasa. Anda bukan orang yang pertama puasa, maka jangan GR. Coba lihat. Maka ya akhul Islam, orang mukmin ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hindari dua hal. Satu, jangan sampai kita beranggapan orang yang biasa-biasa datangnya Ramadan. Allah, udah biasa. Datang dia, Anda anggap biasa. Berlalu Ramadan, Anda juga anggap dia biasa. Di mana iman? Yang lebih parah adalah orang yang membenci datangnya Ramadan. Ini kalau bisa kita kategorikan manusia-manusia yang berhati iblis, berhati setan. Karena paling benci kalau ada orang rajin, baik, senang melakukan perintah Allah. Baik, ini yang pertama. Jadi, kalaulah ampunan, doamu mustajab. Kalaulah ada syafaat, kalaulah pintu surga ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Bau mulutmu. Kalaulah pintu surga itu diberi nama dan khusus untukmu. Kalaulah sahurmu berkah, berbukamu kebaikan. Amal Ramadan itu khusus Allah yang menakarnya, tidak ada yang lain, tidak ada angka-angka, tidak terbatas. Maka saatnya kita menyambutnya. Saatnya kita harusnya lebih sebagaimana Allah menawarkanmu bonus-bonus ini di Ramadan. Subhanallah. Yang kedua, mari kita buat program. Dan saya yakin, Nurul Yakin ini, para pengurusnya, Bang Fatul, Bang Romi, atau nenek-nenek kami, ayah ibu kami yang selalu senantiasa setia mengikuti ritme dan program-program masjid ini. Kenapa saya sebut? Ini mumpung sekalian lagi banyak syuting. Biar mereka tahu masjid ini, yang kalau saya lihat beberapa masjid, kadang air panas, teh, kopi itu kadang ada pula musimnya. Saya tengok ini masjid Nurul Yakin ini, Masya Allah, konsisten, komitmen menghadirkan makan, minum, acara-acara itu untuk kita santap, untuk kita bisa menghadirkan bahwa masjid ini sekretariat umat Islam, tempat yang bisa dikatakan steril di muka bumi Allah ini. Sampai Ramadan ke Ramadan berikutnya, sampai yang 10 hari ke depan, mari kita buat programnya. Ini kan saya lihat ada beberapa masjid, ada di sini beberapa pengurus. Buatlah kalian yang terbaik untuk masjid itu, terutama di Ramadan. Buat yang terbaik, dukung, sokong dia. Untuk apa duit itu disimpan? Untuk apa? Ini saatnya curahkan di Nurul Yakin ini. Udah kalian tengok nih, udah kalian lihat, udah kalian nikmati, dan kalian datang di sini.
Kalau sempat barometer kita yang masjid ini redup, maka yang penuh adalah tempat-tempat yang lain. Supaya ada nanti di bibir, di hati orang-orang yang ada di sekitar ini, masih ada Nurul Yakin, masih ada kok masjid yang hidup. Tapi kalau udah nggak ada, apa yang mau kita sebut? Semuanya sunyi, semuanya lesu. Nggak ada nanti hujah kita di hadapan Allah. Saya mohon maaf saya katakan ini. Kalian yang di sekitar-sekitar ini, masjid-masjid yang redup, hanya karena ini, karena itu, pecah gara-gara ganti pengurus, sibuk mengurus hati, pikiran, perasaan saudaranya. Lalu masjid kalian korbankan, tunggu nanti di hadapan Allah. Kalian lebih mementingkan ego, lebih mementingkan perut, jabatan, lalu semua masjid itu hancur lebur. Tapi tidak di Nurul Yakin. Dan semoga ini bisa kita pertahankan. Buat programnya, khusus Ramadan, tingkatkan levelnya. Sehingga kadang ini menjadi refresh. Tahun lalu ini, tahun depan ini seperti apa? Bagaimana memodifikasi? Coba, kenapa Samsung ini bisa bertahan? Mano merek handphone Nokia itu tenggelam. Padahal begitu viralnya waktu itu, sampai orang bilang penyendal pintu, pelempar anjing, semakin besar beratnya. Tapi legend di zaman itu. Tapi karena dia nggak bisa mengikuti perkembangan, tenggelam. Maka kita pun masjid ini harus begitu. Kita modifikasi mana supaya muncul penggemar-penggemar anak-anak muda yang harus mereka hadir di saf-saf depan ini. Istiqomah dia. Dia yang melanjutkan estafet kita di masjid ini. Dan itu harus kita dapatkan, kita rebut dia, kita cantolkan dia di masjid ini, terutama di Ramadan. Karena waktu itu pula batang hidungnya muncul. Betul itu. Maka saya bilang sekali lagi, misal, apa yang kurang di masjid ini? Karpet kelasnya Madinah, Mekah. AC dingin. Makanannya alhamdulillah. Apa kira-kira? Minuman ada. Berarti yang belum ini adalah apa? Mereka itu belum kita tarik ke sini. Nah, ada yang kurang. Bilang sama orang, nggak ada yang kurang di masjid ini. Masya Allah. Ada saya lihat bacaan yang bagus. Dia tahu ada waktu sholat, tapi dia tak datang. Tahu dia waktu sholat. Jam berapa sholat subuh, jam berapa zuhur, jam berapa asar, jam berapa isya. Tahu, kenapa dia tidak datang? Maka pilih Bapak Ibu, dari menu-menu Ramadan yang dilayangkan, yang diinfo, diiklankan oleh Nurul Yakin, ambil itu porsi kita, maka hidup masjid itu, insya Allah. Maka saya ulangi, buat program, terutama juga untuk anak-anak kita. Misal ini Bu, supaya anak tidak main game online di rumah, supaya anak tidak nonton aja kerjanya. Gimana caranya? Buat program target. Kau nak, kau udah lancar baca Al-Quran kan? Iya ya, iya mak.
Kau coba targetmu nak, selama Ramadan 3 kali khatam. Berarti 1 hari 3 juz. 10 hari khatam sekali. 20 hari Ramadan khatam kedua. 30 hari Ramadan yang ke-30 khatam 3 kali. Maka engkau tak akan temukan dia megang handphone. Pulang sekolah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tengok pula adiknya di kamar baca Quran. Tengok pula adiknya lagi di ruang sofa baca Quran. Ada lagi adiknya di depan pagar baca Quran. Hidup rumah. Tapi kalau tak ada target, tak ada program, besok kan tengok rumah. Handphone. Dia emosi, awak emosi juga. Udah mau membuka HP juga. Awak mengidang, awak memasak. Bahkan kalau bisa disuapkan pula dia, apa tak sinting awak. Naik pitang gitu. Udah itu pas makan tak enak katanya, pergi dia ambil handphonenya. Maulah ku banting handphone. Tak bisa zaman ini, ya Allah, ya Rabb. Bahkan bagi lagi buka pun Allahumma laka sumtu Apa? Kenapa? Karena ayah, karena omak nih tak buat program, tak ada target. Banyak duitmu, banyak sawitmu, hartamu. Bilang ke anak-anak kita, nak, Ramadan ini kita umrah sebulan di Mekah Madinah. Mantap itu. Keren itu. Kalau aku Bang Romi, kata jamaah ini, aku mau menyumbang bakwan tiap sore, tahu berontak, salalawa, aku lotek 20 bungkus, aku nasi Arab 1 wagoni, akan enak aku. Mantap ya. Kalau aku ndaklah duit aja lah 50 juta, selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi akal Islam buat program. Kemudian ini juga penting. Kita ini, terkhusus saya ini, kalau saya manggilnya Bang Edi, karena kami sesama bemarga. Agak lebih tinggi bukan abang kami, ayah kami. Sudah. Kita pun di sini. Itu Bang Ucok. Kita ini kalau mau masuk Ramadan, ya, korban pemilu, korban cucu mencucu ini banyak. Apa maksud saya? Mari kita sebelum Ramadan ini saling memaafkan. Gimana? Semangat? Jangan kalian bawa lagi pilkada tuh ke sini. Ya, yang beda tim sukses, beda ini, beda itu. Jangan. Kita mau puasa, besok kita cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Karena hatimu busuk, dendam di situ, benci, dengki, hasut menghasut, bongak membongak, bongi membongi. Pahala awak masih muncul di situ. Rusak ibadah kita. Ghibah masih hidup. Sombong, angkuh, egois masih menyala. Padahal laparnya, minta ampun, haus apalagi. Tapi tak akan dapat pahala. Kenapa? Engkau masih memutus tali silaturahim. Allah Maha tahu. Maka Bapak Ibu, pastikan kita besok masuk Ramadan, jangan ada keluarga yang kita tak cakapan. Jangan ada tetangga yang tak kita sapaan. Jangan ada teman grup RT, grup RW,
Yang selama ini kalian benci-benci, itu kalau ndak tutup aja grup tuh. Iya, ya, ndak ada guna itu. Apalagi besok di Ramadan. Makanya Bapak Ibu, Ibu ini terutama, kadang jangan gara-gara postingan kita suami istri berkelahi di rumah. Postingan itu mempengaruhi. Walaupun lagi mau bukaan, dia pergi ke restoran, pergi wareh kopi, pergi ke restoran Sultan, dipotonya lah dia di depan sekeluarga. Mana foto Sultan tuh? Foto sama Sultan. Nampaklah pula dia di restoran Sultan. Begitu jam 5 sudah lewat, mau ke jam 6, dipotonya pula hidangan udang galah ini itu. Di-share-nya di grup RT RW. Datang mama nih kepanasan. Tengok nih bang, grup nih. Suaminya tuh dibawanya istrinya ke restoran. Kita cuma di rumah. Kelahi dia. Pening kepala suaminya. Jadi kalian nih kalau mau update status, merubah status, kalian pikirkan perasaan orang. Lagi haji, lagi umroh, ke grup. Awak nak pernah umroh, kata istrinya. Tengok abang Tuhan. Awak kelahi jadinya. Jadi mohon ya akhir Islam, ya ini saya ulangi, jangan ada di kita nih yang Nurul Yakin silaturahim akbar kita ini, hari-hari kita di sini, makan kita di sini, sholat kita di sini, jumpa kita di sini. Jangan ada yang tak cakapan. Apalagi memasuki Ramadan. Rugi kita. Terakhir, mari kita perbanyak doa. Sejak saya ceramah di sini, tengok, satu-satu udah mulai berkurang. Ya kan? Kita ini cuma menunggu pembawa acara, menunggu suara dari masjid. Kalau udah ada bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah ada lah yang tak ikut Ramadan lagi. Nah, makanya satu-satu tengoklah. Hilang innalillah, satu innal. Maka kita doa. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan berikutnya ya Allah. Tidak tahu kita. Masya Allah. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang masih punya kodokan puasa, bayarlah hutang puasa. Ya, mudah-mudahan semuanya lunas. Hutang pun begitu, hutang duit bayar juga. Jangan diam-diamkan. Ini mau hari raya beli baju, beli ini, pulang kampung, ini hutang tak kau bayar. Ya, ini saja. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.